Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Saifuddin Mutaki. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar mendiskusikan tentang apa-apa yang biasanya dilakukan oleh seorang arsitek ketika dia menghadapi persoalan di dalam proses memformulasikan karyanya. Jadi kita ambil satu tema tentang problem statement and initial idea. Nah, biasa seorang arsitek itu berproses di dalam melihat persoalan itu bagaimana dia berpikir secara kritis, mengangkat sejumlah isu atau permasalahan-permasalahan yang melatar belakangnya, kemudian dia bisa menemukan persoalan itu sendiri dan berusaha untuk menyelesaikannya. Tentu proses seperti itulah yang biasa ada di dalam jalan pikiran seorang arsitek ketika menghadapi untuk menyelesaikan persoalan dalam karya rancangannya. Baik, jadi saya ingin menggambarkan bagaimana persoalan itu diselesaikan. Ada sejumlah tahap kalau bisa kita pilah-pilah dalam cara berpikir, maka pertanyaan awal itu bisa diformulasikan menjadi what do I know? Apa yang harus aku ketahui kira-kira. Nah, ini penting menangkap suatu fakta-fakta yang ada dalam satu setting tertentu, apakah bersifat kualitatif ataukah bersifat kuantitatif, tapi kemudian di sana arsitek mulai mengeksplor jalan pikirannya untuk menangkap apa fenomena yang terjadi di suatu setting tersebut. Nah, kemudian ketika ini sudah berjalan, prosesnya mulai dia melakukan pemaknaan. Jadi formula pertanyaannya adalah what does it mean? Artinya apa-apa yang dia sudah dapatkan memberi makna apa kira-kira, sehingga di situ ada proses evaluatif begitu, proses yang kemudian disebutnya sebagai critical thinking ya. Jadi berpikir kritis tentang segala sesuatu yang dia sudah mengerti dan memberi pesan apa, ada makna apa, punya arti apa, kira-kira seperti itu. Nah, ketika formula ini sudah sedemikian rupa bisa didapat oleh si arsitek, maka kemudian arsitek bergerak lagi untuk dia mulai berpikir kreatif. Nah, sehingga formula pertanyaannya menjadi what can I do with this? Nah, jadi dengan apa yang sudah dia tangkap, lalu dia sudah pahami makna, maksud dari punya arti apa bagi dia, lalu dia mesti ngapain dengan itu gitu. Nah, ya, jadi dengan proses seperti ini proses berjalan maju dan proses ini berjalan maju kemudian memberikan feedback dalam cara berpikir dia. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai tidak hanya lateral tetapi juga siklikal. Nah, inilah proses iteratif yang terjadi di dalam bagaimana seorang arsitek berpikir, sehingga ketika dia menemukan sesuatu, sedikit demi sedikit dia formulasikan dan dia susun menjadi solusi gitu. Nah, sehingga mulai dari bagaimana sebetulnya dia menangkap setting fenomena tertentu hingga kemudian dia punya gagasan untuk kemudian menyelesaikannya seperti ini. Nah, proses seperti inilah yang terjadi di dalam benak arsitek di dalam menghadapi persoalannya.
Nah, kalau di dalam foto ini tampak misalnya ketika ada satu area di perkotaan dengan space yang begitu tipis gitu ya. Tapi ada satu tuntutan tertentu, kemudian lahirlah pemikiran seperti yang tampak di sini bahwa ada multi-family housing gitu ya, yang dia susun begitu dengan ketipisannya gitu ya. Dan saya kira proses seperti ini akan selalu terjadi di bagaimana para arsitek menyelesaikan problemnya. Nah, saya kira kita akan mulai dari dasar kira-kira seperti ini. Pertanyaan pertama adalah, what is an architectural problem? Ya, jadi apa itu masalah arsitektur? Tentu definisi masalah sebagian besar ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat konseptual dan apa yang kemudian menjadi satu tujuan di dalam menyelesaikan persoalan itu gitu ya. Nah, karena ini lebih bersifat, boleh saya sebutnya lebih bersifat kualitatif begitu ya. Nah, oleh karenanya saya kira arsitek berusaha untuk mencari apa-apa yang dianggap memiliki keunikan. Saya kira ini poin penting di dalam bagaimana arsitek mengeksplorasi, membaca tadi. Kemudian dia bisa mendapati satu keunikan-keunikan yang khas, yang tertentu, yang mungkin itu tidak terjadi di tempat yang lain atau pada fenomena yang lain yang harus dia kaitkan, selesaikan begitu. Nah, sehingga kemudian itu bisa menjadi suatu cerminan dari tujuan akhir dari apa yang kemudian itu akan diselesaikan. Seperti tadi saya memberikan gambaran di awal bahwa ini adalah untuk satu tujuan tertentu, yaitu multi-family housing. Tapi yang dihadapi adalah sebuah ruang di perkotaan yang sangat tipis dan seterusnya. Lalu harus bagaimana? Nah, itu. Jadi ini ada kaitannya ke sana gitu ya. Ya, tentu arsitek harus memperhatikan dengan sangat cermat situasi yang terbaca, yang bisa dia tangkap, dan sekali lagi dia berputar otaknya, memikirkan, membuat analisis, membuat eksplorasi, kemudian melakukan evaluasi dan seterusnya, sehingga memunculkan gagasan-gagasan. Nah, berikutnya gagasan-gagasan itu menjadi pertanyaan berikutnya, what is an architectural concept begitu. Nah, tentu konsep arsitektur adalah makna atau alasan untuk suatu tujuan akhir dari apa yang mau kita buat. Dan meskipun ini dikaitkan dengan tujuan akhir, tapi ini merupakan bagian pertama dari proses desain yang harus kita kembangkan. Nah, konsep itu sepertinya menjadi awal dari proses-proses lanjutan gitu. Ketika dia akan ditanamkan di dalam satu setting tertentu, maka kemudian nanti akan melahirkan banyak alternatif dan seterusnya. Nah, di sini digambarkan sepertinya kayak menanam suatu benih gitu ya. Dari fenomena-fenomena begitu banyak begitu. Nah, ini benih-benih yang kemudian ditanam dan nanti akan melahirkan suatu banyak hal ya, banyak hal yang memunculkan pemikiran-pemikiran. Nah, sehingga konsep arsitektur dapat digambarkan sebagai suatu ide, suatu gagasan. Kalau kemudian dia formulasikan, maka menjadi satu pandangan, pendapat, atau abstrak gitu ya. Atau bahkan mungkin di level yang lebih
lebih mendalam lagi, atau satu filosofi atau satu keyakinan tertentu gitu. Kalau kemudian ini memunculkan pikiran-pikiran yang bisa ditangkap oleh orang lain menjadi satu inspirasi gitu ya. Dan kalau kemudian itu bisa diformulasikan ke dalam paradigma-paradigma, maka ini bisa menjadi bahan pemikiran, teori, bahkan mungkin terformulasikan secara visual sebagai gambar-gambar, rencana, atau bahkan kebenaran-kebenaran sementara, katakanlah hipotesis, katakanlah seperti itu. Nah, begitulah konsep ini diformulasikan menjadi sesuatu yang sangat penting, yang kemudian itu melatar belakangi bagaimana lahirnya satu solusi gitu ya. Nah, kalau tadi kembali lagi kepada keunikan, maka keunikan ini tergantung juga pada keadaan setting tertentu tadi. Misalnya suatu lokasi, katakanlah ya, pertimbangan sebuah lokasi. Nah, lokasi ini bisa memberikan informasi begitu banyak. Mulai dari bentuknya, shape ya, bentuknya apakah dia memanjang, apakah dia berkelok-kelok, apakah dia square, apakah berbentuk irregular dan sebagainya ya. Jadi itu akan menimbulkan, memicu munculnya gagasan-gagasan. Tentu 100 meter persegi itu bisa 2 kali 50 meter, katakanlah seperti itu, atau bahkan mungkin 10 kali 10 gitu kan. Ini keadaan yang sangat berbeda kalau kita kuantifisir, katakanlah seperti itu. Tapi tidak semuanya harus dikuantifisir ya. Jadi belum lagi kemudian permukaan. Permukaan ini akan memberi pengaruh yang berbeda ketika dia ada kontur, ada perbedaan tinggi rendah, lalu bagaimana memanfaatkan tinggi rendah. Nah, ini kata-kata bagaimana memanfaatkan itu adalah sudah pertanyaan seperti yang tadi, apa yang harus aku lakukan dengan ini gitu kan. Nah, itu bagaimana itu munculnya ada di situ. Belum lagi satu lokasi itu diikat oleh aturan-aturan yang mengikat pada lokasi tersebut, yang kemudian secara formal disebutnya sebagai building code and building regulation, katakanlah peraturan bangunan yang mengikat seperti apa. Ya, misalnya contoh paling sederhana adalah karena ini daerah resapan air sehingga tutupan lahan tidak boleh lebih dari 40% misalnya. Nah, ini tentu arsitek harus berpikir bagaimana supaya kita bisa menghadirkan bangunan itu tidak melebihi, tidak menabrak dari aturan-aturan yang ada. Nah, itulah yang mengikat. Kemudian faktor lokasi menjadi memiliki keunikan, dan setiap lokasi memiliki perbedaan. Saya kira Anda semua ketika sudah memilih suatu lokasi, tolong tentu tidak seperti memotong roti gitu ya. Begitu bagusnya pojokannya itu selalu semuanya tegak lurus. Tidak mungkin seperti itu ya. Jadi Anda bisa mencari satu lokasi dengan keunikan-keunikan yang melekat. Nah, kemudian tanpa disadari ketika kita menetapkan satu lokasi tertentu, di sana berlaku hukum iklim mikro yang ada di sekitarnya gitu kan. Nah, ini juga memberi pengaruh besar, sehingga apakah kemudian kita akan memanfaatkan suasana yang ada di setting lokasi tersebut dengan iklim mikro yang ada. Apakah itu ada di pegunungan, apakah itu ada di pedesaan, di hamparan area yang terbuka, yang mungkin bisa melihat dari view yang luas, ada hamparan sawah misalnya, atau seperti apa begitu kan, atau di tengah perkotaan yang padat bangunannya dan sebagainya. Nah,
Microclimates ini memberi pengaruh. Apakah di sana ada urban heat island? Apakah di situ ada pergerakan udara yang segar, yang datang dari sebuah kelerengan tertentu dan sebagainya. Nah, ini saya kira ini menjadi pertimbangan berikutnya yang terikat secara unik gitu dari lokasi yang kemudian sudah menjadi pilihan ya, atau menjadi lokasi di mana bangunan itu akan kita kembangkan, akan kita desain. Nah, lalu kita masuk ke dalam desain, yaitu persyaratan apa saja terhadap fungsi yang ada di situ. Ya, misalnya living unit misalnya, atau co-working space misalnya, itu kan ada persyaratan-persyaratan tertentu. Ruang gerak manusianya, katakanlah seperti itu. Dia didukung oleh peralatan seperti apa, ada furniture-nya dan sebagainya. Ada kapasitasnya, jumlahnya seberapa banyak gitu kan. Dari personal-personal orang-orang dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan standar-standar ruang gerak yang berbeda-beda, dengan semua dukungan yang terjadi, maka kemudian muncullah yang kemudian di situ ada besaran ruang, ada keluasan tertentu, ada pendimensian, ada ketinggian ceiling dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana space requirement usages itu dipertimbangkan dengan masa-masa. Ya, sehingga pergerakan orang, sirkulasinya tetap nyaman untuk gerak bekerja atau untuk apapun, seseorang yang berkegiatan di sana mendapati keadaan yang nyaman bagi dia. Nah, berikutnya message. Apa itu kinerja bangunannya? Nah, ini dia. Ketika kita bicara tentang kinerja bangunan, maka kemudian di situ mengandung message. Apakah message-nya adalah hemat energi misalnya. Nah, tentu ketika kita bicara tentang hemat energi, maka seberapa besar kita akan memanfaatkan potensi alam yang ada dalam rangka mendukung message atau dalam rangka mendukung bangunan kita hemat energi. Nah, lalu pendekatan yang kita kembangkan misalnya dengan cara passive design misalnya. Ya, jadi dengan adanya matahari yang begitu limpah ruah, kemudian dengan adanya pergerakan udara segar yang masih dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di dalam ruang itu, dan seterusnya, kemudian bisa dimainkan cahaya dengan sedemikian rupa sehingga nyaman untuk dibaca tetapi tidak glare, tidak menyilaukan. Ada bagian-bagian tertentu yang terterobos cahaya langsung, tapi ada bagian lain yang diffuse, yang menimbulkan suasana berbeda, dan seterusnya. Nah, jadi poin penting di sini dalam rangka mencapai suatu message atau kenyamanan tertentu, ya, apakah kenyamanan visual, kenyamanan termal, orang tidak merasa gerah di dalam itu, gitu kan? Orang tidak merasa bising karena mungkin ada keramaian noisy yang ditimbulkan dari lingkungan dan sebagainya. Nah, di sini building performance itu menjadi salah satu pertimbangan untuk mencapai keberhasilan dari karya yang Anda kembangkan. Berikutnya adalah kita tidak bisa terhindar dari fakta ini, di mana ada batasan-batasan pembiayaan di dalam sebuah bangunan, ya. Budget limitation itu menjadi sesuatu yang kita tidak bisa menghindar, saya kira, ya. Sehingga mungkin dalam kasus yang sekarang kita pelajari belum menjadi tekanan penting, skala prioritas. Tapi ketahuilah bahwa budget limitation harus menjadi konsideran di dalam bagaimana kita merancang
bangunan itu gitu ya. Ya kecuali kliennya ngasih unlimited budget gitu ya. Tentu tidak seperti itu. Baik ya. Kemudian kita tidak bisa menghindar juga bagaimana kita memberdirikan masa ruang ini yang mungkin dibatasi secara vertikal dan horizontal dengan struktur. Dan tentu ada proses kreatif yang timbul karena keinginan-keinginan yang kita maui atau yang arsitek maui dalam rangka menjawab kebutuhannya si klien. Nah, misalnya ada overhang yang maju berdiri di atas sebuah kontur tertentu gitu, sehingga perlu rekayasa, perlu engineering. Perlu struktur-struktur yang supaya tidak terlihat. Tidak perlu ada kolom-kolom, tetapi kemudian dipasang seling di sana dan seterusnya. Nah ini adalah bagian dari bagaimana struktur dipikirkan sedemikian rupa sehingga bangunan itu akan kokoh berdiri. Ya, dia tidak menjadikan orang khawatir berada di sana dan merasa mantap secara struktur bangunan itu memang benar-benar kokoh begitu ya. Nah, lalu kita juga tidak terhindar dengan adanya material-material yang kita pilih untuk mendukung suasana yang kita maui, gitu ya. Nah, apakah pilihan material itu berupa material yang bersifat taruhlah misalnya material lokal misalnya, atau material alam, atau material modern, kaca dan sebagainya ya, baja atau batu dan seterusnya. Nah ini proses ini harus dikonstruksi dengan sebaik-baiknya, disusun menjadi satu susunan yang konstruksinya baik ya, semuanya terikat dengan sempurna, katakanlah seperti itu. Nah begitulah proses dari saya menggambarkan bagaimana di awal sebuah persoalan itu dihadapi dan bagaimana proses cara berpikirnya seorang arsitek mulai dari analytical thinking, kemudian critical thinking, kemudian proses creative thinking, dan ini berjalan tidak hanya secara lateral tapi juga berjalan secara siklikal sehingga prosesnya menjadi proses iteratif yang berulang-ulang sehingga kemudian melahirkan satu gagasan yang bagus ya, yang menyelesaikan masalah, yang kemudian memiliki keunikan yang khas, yang di luar mainstream gitu ya. Ingat ya, di luar mainstream. Jadi tidak biasa gitu ya. Nah, soal biasa dan tidak biasa tentu bagaimana Anda memaknainya. Mari kita lihat satu persatu contoh-contoh yang ingin saya tunjukkan ke Anda. Ya, ini ada satu karya dari arsitek X Architecten ya, ini di Austria, sebuah rumah yang dihadirkan di sebuah suasana pedesaan meskipun dia hadir sebagai arsitektur modern karena begitu banyak material-material yang dihadirkan, dari material-material yang dikombinasi dengan material modern, baja, kaca, logam dan sebagainya, tetapi juga dikombinasi dengan batuan, lanskap dan seterusnya. Nah, kalau Anda memperhatikan wujud dari bentuk dari site-nya tampak memanjang meskipun ada mencong-mencong sedikit, ada lekukan-lekukan sedikit, dan lekukan-lekukan itu tampaknya justru mendorong si arsitek untuk memunculkan adanya pola lekukan-lekukan juga gitu ya. Anda lihat di sini kelihatan sekali ada proses lantai yang tidak rata gitu ya. Di satu sisi ada rata, tapi di sisi yang lain tidak rata dia ya. Nah, jadi saya kira ini upaya arsitek menghadirkan masa itu menyesuaikan dengan kontur-kontur. Ini kan sejalan ini. Anda lihat di situ ada
ada kontur tanah yang dari tinggi menurun dan seterusnya, tetapi juga terlihat di situ ada sesuatu yang naik di ujung sebelah masa bangunan itu. Nah, sebetulnya ini seperti apa kelahiran pemikiran ini? Nah, ternyata, ini dia. Arsitek itu tampaknya dia bermain-main dengan lipatan-lipatan, ya. Di sini kuncinya saya kira bahwa rumah lipat menggabungkan dua elemen, di mana garis-garis berkelok memberi kesan yang menciptakan lebih banyak ruang lagi, yang dimana bangunan ini memungkinkan penghuni untuk bisa menikmati pandangan secara lebih luas, ya. Bahkan kalau ngelihat yang tadi dimaksimalkan sampai dari lantai ke plafon gitu ya. Kacanya itu dimaksimalkan. Ya, sehingga frame-nya itu sedemikian rupa gitu kan. Nah, inilah saya kira upaya seperti ini menjadi bagian dari bagaimana arsitek terinspirasi oleh setting lingkungan sekaligus menjadi solusi. Maaf. Ya, sekaligus menjadi solusi apa yang terjadi di situ. Maaf. Saya minum dulu. Ya. Ya, jadi kontur yang sedemikian rupa menginspirasi dia untuk menyusun lantainya menjadi sebuah lipatan-lipatan kertas bidang-bidang horizontal yang sedemikian rupa, ya. Nah, dan ternyata kalau kita lihat dari sisi kontur dan sebagainya, terlihat sekali bagaimana sebetulnya bangunan ini menyatu. Ya, bangunan ini menyatu menjadi satu kesatuan dengan karakteristik kontur yang tampak. Dan juga bukaan-bukaan yang maksimal itu memungkinkan masuknya cahaya matahari yang maksimal juga. Gitu kan? Nah, lalu di sini permainan treatment terhadap bagaimana supaya direct lighting itu tidak sedemikian rupa menerobos sehingga orang akan merasa silau di dalam rumah dan sebagainya. Ini kuncinya. Ini keberhasilannya mau menjadi seperti apa kira-kira. Nah, ini saya kira saya ingin tunjukkan ke Anda bahwa bangunan ini dengan suasana yang seperti ini, ya, suasana desa. Coba mulai direnungkan. Ya, ini luar biasa menurut saya. Ya, jadi kita tidak mendapati yang namanya jendela gitu. Jendela seperti rumah-rumah kita di sini katakanlah ya. Tetapi berani untuk memasang bukaan-bukaan sedemikian rupa. Ya. Lalu lantainya juga ada pergerakan orang bisa naik ke atap gitu ya. Jadi semuanya serba fungsional di sini ya untuk mendapatkan suasana yang hebat. Saya kira ini penting gitu ya. Jadi taktik cahaya menambahkan lebih banyak lagi cahaya dengan tambahan mengarah kepada bagaimana cahaya matahari datang ya ke dalam gedung gitu, kemudian menjadikan orientasi bangunan masa kita memiliki orientasi tertentu gitu ya. Dan bisa jadi pergerakan matahari yang bergerak dari pagi ke sore itu menimbulkan suasana yang berganti-ganti. Wow, itu luar biasa ya. Oke, nah itu satu contoh, saya kira ini sangat menarik. Berikutnya saya ingin tunjukkan ini di sebuah zona di Taman Nasional di dekat kota Warsawa di Polandia ya.
Ya, jadi suasana hutan yang sedemikian rupa karena ini taman nasional, jadi tentu hutan itu menjadi yang dipertahankan. Nah, sedemikian rupa hutan yang dipertahankan ini sama sekali tidak ada yang ditebang. Ya, arsitek di sini memperhatikan sekali faktor pohon-pohon ini. Jadi ketika Anda nanti mendapati suatu lokasi dengan pohon jati, pohon mahoni yang berdiameter 20 cm atau 30 cm apalagi, itu Anda berusaha untuk tidak menebang. Nah, saya kira ini adalah contoh arsitek yang sangat menghargai suasana setting lokasi tersebut dengan semua keunikan yang ada. Nah, tapi dampaknya apa? Dampaknya garis-garis potong dari ruang itu kelihatan sekali, ada yang menyempit, bahkan runcing dan seterusnya. Lalu bagaimana menghadapi katanya ruang itu nggak efektif gitu. Nah, belum tentu ya. Nah, kita tergantung ngelihatnya seperti apa. Saya kira ini contoh yang baik ketika ruang-ruang yang menyempit tadi itu berupa ruang-ruang yang diberikan kesempatan supaya suasana dari hutan itu seolah-olah masuk ke dalam. Nah, saya kira ini bagus sekali ya. Jadi seolah-olah si hutan itu secara natural itu dia menjadi bagian dari semak-semak yang masuk ke dalam ya. Strukturnya menjadi tidak sangat terasa karena ada batang-batang pohon yang menjulang, seolah-olah itu menjadi bagian yang menopang dari masa ini. Bahkan arsiteknya mengatakan bahwa saya tidak terlalu memikirkan bentuk bangunan ini akhirnya menjadi seperti apa gitu ya. Tapi dia justru menandai dengan cermat pohon-pohon itu, kemudian dia membuat garis-garis potongnya, dan baru kemudian dia merasakan, wow, bentuknya ternyata kejadiannya menjadi seperti ini, gitu kan. Nah, jadi ini sesuatu yang terbalik. Sering-sering orang membuat bangunan itu dengan mencontoh, oh ini bikin kayak daun gitu. Oh kayak daun malah nabrak-nabrak pohon. Nah ini juga nggak bener juga gitu kan. Nah jadi silahkan. Saya kira ini adalah bagian dari penghargaan kita terhadap alam. Sehingga kemudian dengan cara seperti itu, efek-efek yang terjadi di misalnya di pagi hari akan berbeda dengan di sore hari dan seterusnya gitu kan. Kemudian cahaya yang masuk dan sebagainya akan sangat menimbulkan suasana yang berbeda. Termasuk juga memasukkan upaya-upaya supaya suasana lingkungan seolah-olah menyatu menjadi bagian dari ruang yang tercipta gitu ya. Nah, gitulah kiranya untuk contoh yang kedua ya, kita bisa belajar banyak dari bagaimana memanfaatkan hutan itu menjadi bagian dari kekuatan desain. Nah ini juga seperti itu nih contoh yang ketiga. Ini karyanya Budi Pradono arsitek ya. Ini areanya sedikit lebih besar. Kalau tadi main di 300 di 450, sekarang kita bermain di 700 meter persegi. Tapi memang 700 meter persegi ini bukan kemudian dimanfaatkan secara keseluruhan. Tapi justru kuncinya, Budi Pradono mengatakan kuncinya di lanskap. Nah memang klien menghendaki bahwa bangunan ini itu bermula dari adanya bangunan joglo ya, joglo lawasan gitu ya, joglo lama gitu ya, yang ukurannya 11x11 yang bisa dimanfaatkan. Kemudian itu menjadi pattern bagaimana mengembangkan urutan-urutan dari konsep arsitektur Jawa,
tapi direinterpretasi. Jadi dia tidak membuat kopi aslinya menjadi seperti apa, dia hanya mempertahankan satu masa bangunan asli dari joglo lawasan itu, yang lain-lain ini semuanya diinterpretasi ulang oleh arsiteknya, itu ya. Sehingga kalau kemudian susunan ruangnya memang seolah-olah wah tradisional banget nih. Dari ujungnya ada kemudian halaman, ada joglo, kemudian di belakang pendoponya itu ada peringgitan begitu. Kemudian dalam gede ada sentong kiwa, sentong tengen dan seterusnya. Seolah seperti itu gitu ya. Kemudian masuk lagi, kemudian ada selasar-selasar yang diciptakan, direntang, dibuka ruangnya menjadi ruang inner court yang kuat begitu. Itu di poin ada courtyardnya gitu kan, dilingkari oleh suasana selasar yang bagus. Nah di ujung belakang di sana ada kemudian ini adalah bangunan untuk tinggal, katakanlah seperti itu ya. Nah saya kira ini upaya untuk menafsirkan ulang. Tadi saya bilang bermula dari analytical thinking, kemudian berikutnya adalah critical thinking, apa yang perlu. Ternyata dia memanfaatkan perundakan, naik turun, lanskap itu menjadi sedemikian rupa, kuat dan seterusnya. Naik turun suasana bisa dicipta gitu. Kemudian ada selasar-selasar panjang untuk menimbulkan suasana. Nanti kita lihat suasana seperti apa. Ya, misalnya, nah ini suasana seperti ini luar biasa. Ini kanan kirinya, terus yang terjadi kamarnya ini passive design ya. Ini sangat responsif terhadap bagaimana memanfaatkan kayu, memanfaatkan bata ya sebagai material lokal yang dimanfaatkan ya untuk mencipta ruang ini. Kemudian di situ ada sebaran kerikil yang ada di courtyard gitu. Nah, terus koridornya bisa digunakan untuk tidak cukup hanya untuk jalan, tapi sekaligus juga untuk kongko, minum teh di sore hari dan seterusnya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi begitulah bagaimana kualitas interior merupakan kesatuan dari segala material yang ada, dengan bahasa material yang apa adanya ditampakkan bersahaja ya, memadukan kayu jati, bata merah, dan bata merah produksi masyarakat lokal, bahkan mungkin di situ ada logam juga, ada batu kali. Nah ini sekaligus ada nilai-nilai baru, nilai-nilai modernitas yang dihadirkan gitu kan. Nah kesannya ini seolah biasa, tetapi efek yang ditimbulkan luar biasa ya. Ini tidak biasa ya. Jadi saya kira inilah keberhasilan para arsitek menerjemahkan. Tadi kita sudah mengenali dari arsitek yang berada di luar negeri dengan setting-setting seperti ini ya. Jadi bagaimana hutan itu menjadi bagian, lalu perdesaan itu menjadi bagian dari kelahiran gagasan, sampai kemudian kalau kita berkaca pada setting wilayah kita sendiri di Jawa, di Indonesia, di Nusantara ya, itu kita mendapati suasana tropis yang menyegarkan, dan inilah bagaimana kekuatan arsitektur itu menjadi pemaknaan ruang yang hebat. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan di dalam diskusi bagaimana arsitek melahirkan ide dari persoalan, mencari solusinya di dalamnya, dan melahirkan banyak gagasan. Terima kasih. Saya kira as a designer, we have such a power to make a design change the world. We really need to make a better use of our platform and do stuff that is useful. Begitu kata Yingga Ilori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsitek.
merdeka.